Saudara semua, kita lanjutkan sesi metode riset sosial berbasis Big Data. Sebelumnya sudah kita uraikan panjang lebar ya tentang bagaimana desain riset Big Data, mulai dari pemilihan sebuah isu, kemudian pengunduhan data, kemudian penentuan konsep variabel dan berpijak pada sebuah teori, ya itu menjadi hal penting di dalam tahapan Big Data. Selanjutnya tahapan yang tidak kalah penting adalah teknik analisis data. Big data hanyalah sebuah data dan mempunyai sebuah makna atau tidak sangat tergantung pada peneliti. Penelitilah yang memberikan sebuah makna. Bagaimana cara kita memberikan makna terhadap data-data yang kita unduh dalam media sosial? Maka kita bisa lakukan multi level analisis. Jadi di dalam Big Data ada tingkatan analisis. Yang pertama adalah analisis media. Apa yang kita lakukan dalam analisis media? Yang kita lihat yang pertama bisa kita lakukan misalnya profil pengguna media. Misalnya kita juga bisa menganalisis profilnya. Seberapa banyak usia muda, dewasa yang membicarakan isu tertentu. Itu juga menjadi bisa kita analisis. Kemudian demografi itu misalnya domisili. Dari mana saja orang yang membicarakan isu-isu tertentu. Apakah misalnya itu didominasi di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, itu bisa kita lihat dari profil medianya. Kemudian jangkauan, rate-nya. Seberapa luas isu itu menjangkau wilayah Indonesia. Itu bisa juga dilihat dari analisis media. Jadi analisis media itu juga menjadi hal yang terpenting buat kita. Selain itu kita juga bisa analisis percakapannya di dalam media itu. Jadi percakapan itu misalnya siapa saja yang mendengungkan ya atau bisa berperan sebagai amplifier. Amplifier itu kan mendengungkan sebuah isu. Kita bisa lihat di dalam analisis media. Kita juga bisa sebut sebagai buzzer. Buzzer fungsinya adalah mendengungkan isu-isu di dalam bisnis, di dalam politik. Jadi tidak semua orang itu bisa mendengungkan dirinya sendiri. Butuh bantuan orang lain untuk menyebarluaskan dirinya pada orang lain. Itu amplifikasi. Kemudian percakapan. Conversation-nya juga kita bisa analisis. Siapa berbicara dengan siapa. Jadi itu kita bisa analisis dalam analisis media. Kemudian juga bisa kita analisis top tweet-nya di dalam percakapan itu. Isu-isu apa yang paling banyak mendapat respon dari orang lain. Itu adalah top tweet atau percakapan. Kemudian analisis di level yang berikutnya adalah analisis di perilaku. Apa sih yang terkait dengan perilaku? Perilaku ini terkait dengan sentimen. Ketika orang itu membicarakan sebuah isu pasti ada yang suka, tidak suka, atau netral, orang yang tidak memberikan komentar pada isu itu juga menjadi analisis kita. Jadi misalnya kita meneliti tentang 3 periode yang dulu disampaikan Pak Luhut, bahwa Pak Luhut itu punya data yang begitu besar yang menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia itu sebagian besar mendukung Pak Jokowi 3 periode. Ini adalah hipotesis kita. Yang kita buktikan apakah betul di dalam dunia maya itu masyarakat Indonesia itu menghendaki Pak Jokowi untuk 3 kali berkuasa. Kita lihat serba banyak orang yang mendukung 3 periode, serba banyak orang itu menolak 3 periode, dan serba banyak orang itu yang tidak bersikap terhadap 3 periode. Itu namanya sentimen. Itu adalah perilaku pengguna. Dan itu menjadi analisis yang sangat penting ketika saudara semua menganalisis bidang politik, marketing, atau kebijakan. Kalau kebijakan itu ditolak oleh pengguna media sosial, maka kebijakan itu tidak perlu dilanjutkan. Itu adalah analisis sentimen. Misalnya kalau salah satu kandidat politik itu tidak didukung banyak oleh pengguna media sosial, dalam hal ini pengguna media sosial adalah representasi dari masyarakat. Kalau masyarakat itu tidak menghendaki salah satu kandidat, mengapa kita harus paksakan kandidat itu untuk kita calonkan jadi presiden atau gubernur? Itu kita lihat begitu pentingnya adalah sentimen. Kemudian
level analisis yang terakhir adalah analisis jaringan. Analisis jaringan komunikasi itu menjadi hal penting. Kita bisa memetakan siapa berbicara dengan siapa, kapan, dan apa yang dibicarakan. Itu adalah analisis jaringan. Analisis jaringan juga menggambarkan tentang klaster atau kelompok-kelompok dalam sebuah jaringan. Kelompok-kelompok itu menjadi hal penting untuk analisis kita. Mana kawan kita, mana lawan kita. Itu adalah dianalisis di jaringan. Maka metode riset big data itu ada 3 multi level analisis. Pertama adalah analisis tentang media, kemudian perilaku, dan yang terakhir adalah analisis jaringan. Itu yang kita pelajari di dalam metode analisis big data. Saudara semua, masyarakat saat ini adalah masyarakat digital di mana semua orang menggunakan device melalui HP, melalui laptop, dan setiap device selalu ada namanya platform media sosial, mulai Facebook, kemudian Twitter, Instagram, dan YouTube, dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa satu device mewakili satu orang. Dan di dalam platform media sosial ada data-data yang tersembunyi, data-data tentang diri kita, mulai profil diri kita yang kita masukkan ketika kita login di Facebook, di Instagram. Kemudian ada jejak digital yang lainnya, ya, misalnya tentang komen kita, share, tweet kita, itu merupakan jejak kita yang tertinggal di dalam media sosial. Jejak-jejak ini sangat bermanfaat kalau kita bisa memanfaatkan. Tetapi banyak perusahaan, banyak teman-teman akademisi, banyak yang lainnya belum memahami betul bagaimana cara memanfaatkan data-data yang tersembunyi di media sosial itu untuk kepentingan-kepentingan riset. Mengapa demikian? Karena ini adalah sesuatu yang baru, yang perlu kita kembangkan di era digital saat ini. Kemudian langkah-langkah di dalam melakukan metode riset big data tentunya banyak tantangan. Misalnya salah satu karakteristik big data yang 3V itu, ya, volumenya begitu besar, kemudian velocity kecepatannya yang luar biasa, veracity itu keragaman, ya, pesan-pesan yang ada dalam media sosial itu mulai teks, kemudian video, gambar, itu menyulitkan kita ketika kita melakukan sebuah metode riset yang tradisional. Sehingga mau tidak mau kita harus beralih di metode riset big data. Tahapan penelitian big data tentunya yang pertama adalah tentukan isu yang menarik ya buat kita. Boleh di bidang sosial, politik, marketing, ekonomi. Jadi big data bukan monopoli salah satu disiplin. Big data adalah milik semua disiplin ilmu. Kemudian tentunya setelah tahapan pemilihan isu adalah kita crawling, pengunduhan data. Pengunduhan data menggunakan software. Silakan saudara semua memilih software yang sesuai dengan kebutuhan saudara semua. Kemudian yang ketiga adalah tentunya kita harus cleansing, memilah data mana yang penting dan tidak penting. Kemudian yang berikutnya setelah kita cleansing maka kita analisis. Teknik analisis tadi banyak ragam ya. Kita bisa menggunakan metode kuantitatif atau metode kualitatif yang sudah kita uraikan sebelumnya. Tetapi di dalam analisis big data ada 3 multi level analisis. Anda bisa semua analisis di medianya dulu, ya, misalnya top tweet, profil pengguna itu adalah analisis media. Kemudian analisis perilaku, sentimen, positif, negatif, dan netral. Dan yang terakhir adalah analisis jaringan pengguna media sosial. Itu adalah tahapan-tahapan ketika kita melakukan analisis big data. Tentunya yang tahapan terakhir adalah kita menyimpulkan apa yang kita analisis dan tentunya kita membuat rekomendasi. Baik itu rekomendasi secara teoritis maupun untuk yang lainnya. Untuk pengambilan keputusan yang jauh lebih penting di masyarakat kita. Itu adalah tahapan-tahapan di dalam analisis big data. Sekali lagi mudah-mudahan pertemuan hari ini yang sudah kita bertemu sampai 4 sesi memberikan manfaat buat kita semua dan mampu mengembangkan analisis big data di masa mendatang. Terima kasih saudara semua telah mengikuti sesi saya tentang metode riset big data dan kita berjumpa di kesempatan yang lain.